Di daerahmu ada perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya? Selain itu, kalian pernah melihat beberapa tetangga kalian menerima subsidi bahan pokok dan listrik untuk masyarakat kurang mampu? Kira-kira sumber dananya dari mana ya? Ya, betul sekali, dari APBN. Apa itu APBN? Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dela Lisna Ferica. Saya selaku guru IPS di SMP Negeri 1 Labuan Badas. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang APBN. Apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran di tahun mendatang. Lebih lanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ada 3 hal. Yang pertama, APBN adalah rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Yang kedua, APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Dan yang ketiga, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pelaksanaan APBN diatur pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun 3 komponen dari APBN, yang pertama ada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Dalam anggaran siswa, biasanya pendapatan itu dari uang saku. Lalu, kalau untuk negara, pendapatannya dari mana ya? Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Sementara ini, penerimaan pajak tembus hingga 1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Pajak berhasil dikumpulkan sebesar 64,6% dari target APBN. Dalam anggaran siswa, pendapatan diperoleh dari uang saku. Yuk, coba budgeting. Misalnya, untuk jajan 300.000, untuk transportasi 100.000, untuk membeli paket data 50.000, dan sisanya ditabung. Jika Andi tidak melakukan budgeting, maka Andi tidak bisa memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seseorang pun memerlukan budgeting, apalagi negara. Dengan adanya APBN, maka negara dapat membelanjakan pendapatannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Adapun belanja pemerintah seperti penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk RAPBN tahun 2024, pemerintah berfokus pada bidang pendidikan dengan anggaran 660,8 triliun. Penyediaan bantuan pemerintah ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan agar terjadi link and match dengan dunia industri. Yang kedua, bidang kesehatan dengan anggaran 186,4 triliun akan diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Selanjutnya, bidang perlindungan sosial dengan anggaran sebesar 493,5 triliun akan diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Dan yang terakhir, bidang infrastruktur dengan anggaran 422,7 triliun diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan produksi dan daya saing.
Nah, komponen yang terakhir yaitu pembiayaan negara. Dalam anggaran siswa, terkadang siswa itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan, sehingga ia harus meminta uang lagi kepada orang tuanya. Kondisi ini bisa terjadi dalam APBN, yakni belanja pemerintah itu lebih besar daripada pendapatan pemerintah. Sehingga hal ini disebut dengan defisit anggaran. Untuk menangani hal tersebut, maka negara harus memikirkan apa yang harus ditangani, yaitu berhutang. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembiayaan. Lalu sumber pembiayaan dari mana? Sumber pembiayaan bisa dari dalam maupun luar negeri. Nah, sekarang sudah paham kan tentang APBN? Untuk melatih pemahaman, kita kali ini akan adakan kuis. Yuk ikuti kuisnya. Nah, gimana? Kira-kira kalian salah berapa? Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu sumber penerimaan negara paling besar itu dari pajak. Pajak itu uang kita. Oleh karena itu, mari kita peduli uang kita dengan cara dukung APBN dan awasi APBN. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.